Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rezeki, baik itu rezeki materi, rezeki anak, suami, istri yang soleh-solehah, dan rezeki kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di video singkat kali ini saya akan memberikan tips, yaitu bagaimana cara memperbanyak atau memisahkan atau memindahkan tanaman tanduk rusa atau biasa yang disebut dengan Platycerium itu agar menjadi banyak, menjadi beberapa bagian. Oke, stay tune terus di video berikut ini. Nah, ini saya punya tanduk rusa yang sudah mempunyai anak 3 tunas. Nah, ini akan saya pindahkan atau saya perbanyak menjadi 3 bagian. Nah, ini sudah sangat banyak sahabat. Nah, ini juga umurnya sudah bertahun-tahun sampai tebal seperti ini. Nah, ini posisi sudah di bawah, dan saya kebenaran telah membeli akar pakis di tukang tanaman. Ini sekitar kemarin itu beli 10 ribuan, dan kalau di online bisa 6.000 sampai 7 ribuan. Nah, di sini saya akan memisahkan anakan dari rimpang tanduk rusa ini menjadi 2. Jadi total menjadi 3 bagian. Nah, ini sahabat, saya punya 2 akar pakisnya. Jadi nanti kita pindahkan ke tempat yang baru untuk si tanduk rusa tersebut. Nah, ini yang akan kita pindahkan. Ini yang sebelah kiri. Nah, ini nanti yang tengah masih kita biarkan tetap masih di bonggolnya, masih di tempatnya. Dan yang sebelah kanan ini akan kita pindahkan juga nih sahabat. Jadi nanti kita potong sebagian sini. Nah, dan bagian sebelah kirinya juga. Oke, kita lanjut ke proses pemotongan. Di sini saya akan memotong di tengah-tengah antara tanduk rusa yang bagian tengah dan yang bagian sebelah kanan. Nah, ini karena sudah cukup lama, jadi dia rimpangnya ini atau tempat si tanduk rusa ini udah sangat tebal. Jadi saya kurang tahu ini udah berumur berapa belas tahun di alam bebas. Jadi ada sekitar, nah ini sahabat, ada sekitar 15 cm ini tebalnya. Ini sudah kepotong tapi masih tebal bagian belakangnya, yang nanti akan kita ratakan nih sahabat. Nah, ini kita copot bekas talinya. Jadi ini akar pakisnya nanti akan berada paling sekitar ketebalan 5 sentian dari tanduk rusa tersebut. Nah, ini bagian belakangnya kita ratakan sahabat, agar nanti si akar pakisnya itu bisa menopang atau bisa rata di bagian depan tanamannya. Jadi tanaman tanduk rusa ini adalah tumbuhan paku epifit yang semuanya tergabung dalam marga Platycerium. Jadi tumbuhan ini itu memiliki penampilan yang khas karena memiliki 2 tipe ental dengan fungsi dan bentuk yang jelas berbeda. Dengan salah satu tipe entalnya
yaitu bercabang-cabang berbentuk seperti tanduk rusa. Jadi tumbuhan paku yang juga dikenal sebagai simbar menjangan ini itu dapat tumbuh liar di berbagai penjuru daerah tropika dan subtropik Asia, Afrika, Australia, dengan salah satu jenis yang ditemukan di pergunungan Amerika Selatan. Jadi di sini ada dua tipe, yaitu ada yang menjulur ke bawah yang seperti tanduk rusa, dan yang kedua ental, yaitu perisai yang biasanya dia menghadap ke atas. Dia itu berfungsi menangkap sisa-sisa daun serta kayak semacam tanaman inang, sehingga menjadi humus yang terperangkap di atas bagian daun yang menjuntai ke atas. Jadi ental ini memiliki fungsi pelindung rimpang dan menyediakan lingkungan lembab dan hara bagi akar di bagian belakangnya. Oke sahabat, lanjut ke proses pemindahan dari anakan tanduk rusa ini atau Platycerium. Di sini saya ratakan bagian belakangnya agar nanti dia klop ke bagian penopangnya, yaitu akar pakisnya. Nah seperti ini nih sahabat. Nah ini masih kurang rata bagian belakangnya. Kita tipiskan, atau nanti bisa dari sisa-sisa pemotongan yang tidak rata bagian belakangnya itu nanti kita sisipkan ke bagian akar pakisnya. Nah untuk proses pengikatan di sini saya menggunakan kabel tis yang disambung-sambung, bisa dengan, kalau tidak ada kabel tis bisa dengan kawat, bisa dengan tali. Jadi fungsinya ini cuman agar si tanaman paku tanduk rusa ini bisa menempel erat di akar pakisnya. Kalau di sini saya menggunakan kabel tis karena kawatnya tidak ada. Di sini saya sambung-sambungkan. Nah pada saat pengikatan kalau bisa di belakang atau di bagian tengah daun ental yang masih hijau. Jadi agar daunnya ini tetap terlihat masih melebar. Jadi kalau kita tempatkan di bagian depan kurang bagus. Nah, ini kita ikat di bagian tengah. Jadi agar tidak tampak atau tidak terlihatan bagian pengikatannya. Nah ini kita rapatkan, tinggal kita eratkan si kabel tisnya. Jadi jangan terlalu kencang, nanti akan merusak bagian akar dan akar pakisnya. Nah seperti ini sahabat. Jadi jangan terlalu kencang, jadi tampak kelihatan masih alami. Bagian daun yang melebarnya tidak rusak. Nah di sini sahabat bisa lihat ini bagian pengikatannya. Nah ini bagian dalamnya. Nah ini kan masih ada space nih. Nah ini kita sisipkan bekas potongan yang tadi kita potong di bagian dalam untuk meratakan atau memadatkan antara tanaman tanduk rusanya ke akar pakisnya. Jadi benar-benar nanti pada saat penyiraman bagian akar pakisnya bisa menyerap air yang ada
di bagian belakang dari tanduk rusanya. Nah, ini kita padatkan sahabat. Jadi benar-benar padat. Setelah padat, ini untuk bagian bawahnya sama, kita ikat juga, bisa dengan kawat, tali, atau di sini saya menggunakan kabel tis untuk merekatkan bagian bawahnya. Nah, jadi benar-benar kencang seperti ini sahabat. Nah, ini sudah fix, jadi si tanduk rusanya udah benar-benar bisa kita gantung. Nah, ini untuk proses pemotongan bagian yang sisi sebelah kiri. Nah, ini akan kita potong juga. Jadi ini yang kita potong tadi yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kirinya nih sahabat. Nah, ini kita potong dulu bagian bawahnya, sisaan dari akar-akarnya. Oke, setelah terpotong, ini kita pisahkan yang bagian tengahnya. Nah, ini sama seperti tadi, kita ratakan bagian belakang dari tanaman paku tanduk rusa tersebut. Nah, ini kita bersihkan dan kita ratakan seperti tanaman yang sebelumnya. Diusahakan agar pada saat nanti pemerataan bagian belakangnya jangan terlalu tipis. Karena apa? Nanti ditakutkan akar yang masih aktif atau masih hidup itu hanya sedikit, jadi nanti akan berpengaruh terhadap tanaman tersebut. Nah, ini kita pasang ke bagian akar pakisnya, sama prosesnya. Di sini saya menggunakan kabel tis yang disambung-sambung, karena ini kabel tisnya pendek, jadi saya sambung sekitar 5 kabel tis. Nah, ini kita ikatkan di bagian tengahnya dan kita kencangkan, jangan terlalu kencang. Kemudian kita potong. Begitu juga nanti bagian dalamnya, kalau masih ada space atau masih ada rongga, kita sisipkan agar rata. Nah, di sini saya siapkan kabel tis untuk bagian bawahnya. Nah, ini saya taruh di bagian belakang entalnya. Setelah proses pemindahan selesai, di sini saya akan menggunakan gantungan. Di sini saya menggunakan kawat. Ini kawat stainless steel. Bisa dengan kawat, bisa dengan tali, tergantung sahabat punya media apa yang bisa untuk menggantung tanaman tanduk rusa tersebut. Nah, di sini saya saya tekuk, nanti kita masukkan, karena akar pakis ini berongga, jadi tinggal kita masukkan atau kita tusuk-tusuk sampai nembus ke belakang.
dan kita tekuk ke bagian atas. Nah, ini sudah nembus. Nah, ini kita tekuk ke bagian atas. Nah, ini sudah jadi sahabat. Nah, ini kita tekuk. Sudah jadi. Nah, seperti ini. Tinggal tanaman yang satunya lagi. Ini udah siap kita gantung. Nah, ini kita tusukkan juga. Tapi nanti pada saat proses penekukan jangan terlalu keras, ditahan bagian depan dan bagian belakangnya agar si akar pakisnya tidak ambrol. Nah, seperti ini sahabat. Jadi sudah kita mempunyai 3 tanduk rusa yang bisa kita tempatkan terpisah. Oke, ini saya bawa ke batang pohon mangga bagian depan rumah. Oke, satu kita taruh di bawah, yang satu lagi kita cantelkan atau kita tempatkan sesuai dengan penempatan yang kita inginkan. Nah, seperti ini sahabat. Nah, cukup cantik bukan? Terus kelebihan kita menggunakan akar pakis, karena bagiannya rata, kita bisa menempatkan sesuai keinginan mau ditaruh di mana. Itu tergantung selera. Nah, seperti ini sahabat. Jadi kita bisa menempatkan di bagian bidang yang rata maupun yang tidak rata. Karena akar pakisnya rata, ya bisa kita tempatkan di tembok, di papan. Jadi tergantung selera nih sahabat. Nah, ini saya punya 3 tanduk rusa yang sudah saya pisahkan atau saya perbanyak. Jadi tidak dalam satu rimpang lagi. Nah, seperti ini sahabat. Nah, bisa kita tempatkan seperti yang ini. Ini saya tempatkan di bagian atas. Nah, seperti ini. Jadi tergantung selera dan sesuai keinginan untuk penempatan tanduk rusa tersebut. Jadi bisa kita tempatkan di perkarangan rumah, kita tempel di pohon atau digantung untuk memberikan kesan yang alami pada tanaman. Jadi beberapa jenis yang menghasilkan anakan yang dapat dipisahkan dari indukan secara ya harus hati-hati dan bisa kita tempatkan di mana saja. Oke sahabat, cukup demikian video singkat dari saya cara pemisahan atau memperbanyak tanaman paku tanduk rusa. Jadi bisa kita pisah-pisah dari yang satu rimpang atau satu tempat menjadi beberapa tempat. Oke, jangan lupa support terus channel Ari Dwi Santoso, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.